Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Butuh waktu sekitar 1 bulan untuk polisi mengungkap Sambo sebagai otak dari pembunuhan anak buahnya. Satu demi satu kebohongan Sambo terungkap. Peristiwa yang terjadi sebenarnya ternyata berbeda jauh dengan narasi Sambo di awal. Kasus kematian Brigadir J pun kini mulai menemui titik terang. Berikut sejumlah kebohongan Ferdy Sambo yang akhirnya terungkap. 1. Tiba di Jakarta. Di awal mencuatnya kasus ini, disebutkan bahwa Sambo baru tiba di Jakarta sepulang dari Magelang, Jawa Tengah pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, sesaat sebelum kematian Brigadir J. Rombongan Sambo tiba lebih dulu di rumahnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Beberapa saat kemudian, rombongan istrinya, Putri Chandrawati, tiba bersama Brigadir J, Richard Eliezer atau Baradae, dan lainnya. Namun, kemudian terungkap fakta sebenarnya bahwa Sambo sudah berada di Jakarta sehari sebelum rombongan Putri tiba atau Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Temuan ini diungkap oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. 2. Mengaku tak ada di lokasi alasan tes PCR. Narasi yang beredar di awal, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Richard Eliezer atau Baradae merupakan anak buah Sambo yang lain. Ketika peristiwa terjadi, Sambo mengaku tak berada di tempat kejadian perkara, TKP, karena sedang melakukan tes PCR sepulang perjalanan dari Magelang. Sambo bilang bahwa dirinya baru mengetahui peristiwa baku tembak di rumahnya setelah mendapat telepon dari sang istri, Putri. Namun, belakangan terungkap bahwa Sambo ada di TKP ketika penembakan terjadi. Malahan, Sambo yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. 3. Soal baku tembak. Mula kasus ini terungkap disebutkan bahwa terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo. Brigadir J disebut memuntahkan 7 peluru dari pistolnya yang tak satu pun mengenai Baradae. Sementara Baradae disebut memberondong Brigadir J dengan 5 peluru hingga menewaskan Yosua. Namun fakta sebenarnya tidak terjadi baku tembak di rumah Sambo. Peristiwa sesungguhnya ialah penembakan Baradae terhadap Brigadir J atas perintah Jenderal Bintang 2 itu. Setelah memerintahkan Baradae mengeksekusi Brigadir J, Sambo menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah telah terjadi baku tembak. 4. Soal CCTV. Pengusutan kasus kematian Brigadir J memakan waktu yang lama lantaran rekaman CCTV di seluruh rumah disebut mati. Di awal disebutkan bahwa CCTV di rumah dinas Sambo mati karena dekodernya rusak dan ada yang menyebut CCTV-nya disambar petir. Tetapi dalam perkembangannya polisi menyebut bahwa Sambo berperan dalam mengambil CCTV di sekitar TKP penembakan. 5. Dugaan pelecehan seksual. Pada awalnya kasus ini disebut bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri, di kamar rumah dinas. Brigadir J disebut masuk ke kamar Putri dan melakukan pelecehan hingga membuat istri Sambo itu berteriak. Selanjutnya Brigadir J disebut mengancam Putri dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Baradae yang mendengar teriakan itu hendak menghampiri Putri tetapi malah disambut tembakan pistol Brigadir J. Dari situlah disebutkan terjadi baku tembak yang kemudian menewaskan Yosua. Namun narasi tersebut ternyata sepenuhnya tidak benar termasuk soal dugaan pelecehan. Polisi pun menghentikan 2 laporan istri Sambo terhadap Brigadir J, yakni laporan dugaan pelecehan dan percobaan pembunuhan terhadap Putri. 0.4S. Lebih besar dari polisi memastikan bahwa 2 tudingan tersebut tak terbukti kebenarannya. Menurut polisi, pelaporan yang dilakukan Putri terhadap Brigadir J hanya untuk menghalangi penyidikan. 4 tersangka. Sejauh ini, polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Sambo ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Oleh polisi, dia disebut berperan memerintahkan dan menyusun skenario penembakan.
Lalu, Richard Eliezer atau Baradae ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Dia berperan menembak Brigadir J. Kemudian, ajudan istri Sambo, Ricky Rizal atau Bribka RR, menjadi tersangka sejak Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Dia berperan membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. Bersamaan dengan penetapan tersangka Sambo pada Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022, ditetapkan pula Kuat Ma'ruf atau KM sebagai tersangka yang berperan membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. Kuat Ma'ruf merupakan warga sipil yang berstatus sebagai asisten rumah tangga, ART, sekaligus sopir Putri Chandrawati. Keempatnya disangkakan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.